warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Suhana dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Prodi Teknik Industri Pertanian, Universitas Brawijaya. Saya berasal dari kelas P dengan NIM 225-100-30-7111123. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai memajukan agroindustri Indonesia atau komunitas lokalnya. Tahukah kalian apa itu agroindustri? Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian untuk bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan, atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri bisa dikatakan sebagai kegiatan yang saling berhubungan produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri atau pengolahan hasil pertanian merupakan bagian dari 5 subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana, dan pembinaan. Agroindustri mencakupi industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP, industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP, dan industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Berbagai pengolahan dari agroindustri sangat beragam. Contohnya tembakau, kopi, buah-buahan, sayuran, dan berbagai macam lainnya. Salah satu komoditas yang saya bahas adalah beras. Beras berasal dari padi. Padi sangat dijaga perkembangannya oleh negara, dikarenakan padi memiliki banyak varietas yang ditanam di sawah ataupun di ladang. Komoditas padi sangat penting dan sangat berpengaruh karena padi merupakan komoditas tanaman pangan penting yang berasal dari dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika Barat. Padi merupakan tanaman pangan yang penting di dunia setelah gandum dan jagung. Padi diolah menjadi beras sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di dunia, khususnya di Indonesia. Beras merupakan salah satu sumber karbohidrat utama di kebanyakan negara, khususnya di benua Asia. Berdasarkan hasil survei KSA, pada tahun 2021, luas panen padi mencapai sekitar 10,41 juta hektar atau mengalami penurunan sebanyak 245,47 hektar dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, produksi padi tahun 2021 sebesar 54,42 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2021 mencapai sekitar 31,36 juta ton atau turun sebesar 140,71 ribu ton dibandingkan dengan produksi beras tahun 2020. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan keberhasilan panen padi di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi yang terus terjadi karena dapat mempengaruhi sektor pertanian. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya baik mitigasi maupun adaptasi sehingga upaya peningkatan produksi untuk tercapainya swasembada secara berkelanjutan dan benar-benar dapat diwujudkan. Selain itu, faktor lain adalah faktor tanah. Contohnya adalah tanah sawah. Tanah sawah yang baik untuk pertumbuhan padi adalah tanah sawah dengan kandungan untuk pertumbuhan tanaman padi memiliki kandungan fraksi pasir serta lengkungannya memiliki kondisi air dengan jumlah yang
cukup dan sesuai. Solusinya adalah memilih varietas yang bagus dan unggul, pemilihan benih yang bermutu, serta sistem tanaman yang sesuai dengan kapasitasnya. Pengairan lahan sawah yang cukup dan memadai, pemupukan yang berimbang serta pengontrolan dalam komoditas tersebut agar bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Manfaat dari pengolahan padi yang akan dikonsumsi oleh kita adalah dapat mengandung energi yang tinggi dan dapat mengobati serta mencegah gangguan pencernaan, bermanfaat bagi kulit, dapat mencegah diabetes, bisa untuk produk skincare. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.